Jadi kesyirikan itu sebenarnya bagi saya sifatnya itu luas, bukan hanya sekedar patung aja. Ketika segala sesuatu di dalam permasalahan tidak menemukan solusi, maka disitulah syirik juga bisa terjadi. Ini nggak mau masuk Rahayu, angin. Abah Tanya apa? Haji. Bagaimana kabarnya, Abah? Alhamdulillah baik. Woi, Gimana Kang Mamat juga kabarnya nih? alhamdulillah Pak Haji. Ah, monggo Pak Haji bernarasi. Narasi apa nih masih baru tadi? Ya, itu Apakah tema patung yang itu syirik? sudah Oh, saya sematkan di atas Pak Haji. Karena gini Pak Haji, kenapa saya mengangkat tema ini di atas? Apakah patung itu berkaitan dengan syirik? Karena masih ada di antaranya yang memahami bahwa patung atau berhala itu dipahami sebagai kesyirikan atau kemusyrikan. Nah, saya di sini untuk bertanya sama teman-teman budaya atau teman-teman spiritual, apakah betul patung itu atau berhala itu ada kaitannya dengan kesyirikan atau kemusyrikan? Monggo Pak. ya. Jadi syirik ini adalah sebenarnya sudut pandang ya. Sudut pandang yang mendua sehingga menimbulkan dua pandangan ya. Tetapi kalau misalkan dia itu saling keterhubungan, itu bukan syirik, misalkan sebagai perantara gitu loh. Sebagai perantara untuk mensugesti dan menghubungkan kepada sesuatu yang esensinya yang benar-benar gitu loh. Itu sebenarnya bukanlah ranah kesyirikan. Jadi kesyirikan itu sebenarnya bagi saya sifatnya itu luas, bukan hanya sekedar patung aja. Ketika segala sesuatu di dalam permasalahan tidak menemukan solusi, maka disitulah syirik juga bisa terjadi. Jadi bukan hanya sekedar patung ya, tapi kalau patung itu ya adalah artinya pikiran manusia itu terhenti kepada sesuatu yang bukan sebenarnya. Itulah syirik ya, sesuatu yang bukan sebenarnya sehingga dia menduakan atau menyekutukan sesuatu yang sebenarnya. Contoh misalkan patung, orang semua juga tahu kok apakah patung itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, tetapi patung itu bisa memberikan nilai afirmasi kepada dirinya. Sama halnya orang juga misalkan duduk di alam untuk meditasi. Kenapa dia pengen di dekat yang misalkan sumber mata air atau udara yang bersih? Ya kan? Untuk apa? Untuk bisa menikmati di situ. Untuk apa? Untuk bisa melihat ke dalam yang lebih terang lagi. Jadi ya sebenarnya ya manusia itu memang bermacam-macam tingkatannya ya. Sehingga ada yang butuh sarana untuk menuju mencapai kepada satu tujuan. Jadi bagi saya sih tergantung orangnya. Saya tidak langsung bisa menyatakan. Nanti memang ada juga yang menyatakan seolah-olah wujud itu masuk ke dalam patung. Mau apa? Akhirnya ujung-ujungnya ya patungnya itu sendiri. Gitu loh. Dijadikan sebagai sesuatu hal yang bertempat gitu loh. Akhirnya kan terhenti kepada patungnya juga. Jadi bukan masalah patungnya atau tidaknya, tapi cara cara berpikirnya itu sih yang perlu dibenahi, bukan kepada bendanya. Jadi dia terhenti di patung itu atau apa gitu loh. Jangan yang dirusak patungnya segala macam. Itu kan semuanya cara berpikir orang ya. Masa patung disirikan dia berakal enggak? Apa enggak? Berarti kan sirik itu kan bagi orangnya. Itu aja Kang Mamat. Ya, menurut Pak Haji sendiri, apa itu syirik Pak Haji? Mungkin Pak Haji bisa menjelaskan secara gamblang arti daripada syirik itu sendiri dan lawan syirik itu apa Pak Haji? Ya, jadi gini.
kalau kita mengatakan bahwa hanya sekedar sekutu ya, dan sekutu itu apakah di benda atau di pikiran? Syirik itu adalah pikiran yang mendua, itu toh kalau bagi saya. Pikiran yang mendua dan tidak menemukan solusi. Jadi akhirnya dia dalam kebingungan terus. Mana ini? Itu syirik yang sangat perlu dibenahi. Selagi orang itu pikirannya mendua, dia tidak mampu menentukan satu pilihan, maka dia akan tersiksa dengan menduanya itu, dengan sekutunya itu. Itu bagi saya itu aja syirik. Selagi dia tidak bisa memponis atau menghilangkan sesuatu yang lainnya, yang pembandingnya, maka dia hidup dalam keadaan seperti itu terus, keraguan terus, tidak ada kepastian. Itulah syirik. Selama hidupnya itu akan terjadi. Tapi kalau dia bisa membunuh salah satunya dalam pikirannya, maka yang ada hanya satu. Maka disitulah dia menemukan jalan yang lurus. Nggak ada jalan bercabang lurus itu. Ya, sepakat, sepakat. Monggo Abah dilanjut Abah bujangannya. Iya. Jadi gini, kalau di dalam kita memahami sebuah konsep ya, memang ada konsep secara baku ya yang diturunkan turun temurun gitu loh. Tapi apakah sebuah konsep itu memenuhi dari ketentuan yang dibahas itu? Misalkan seperti syirik tadi kan, turun temurunnya pokoknya menyekutukan Tuhan lah gitu. Itu kan turun temurun. Apakah konsep itu hanya seperti itu dikatakan syirik itu? Gitu loh. Dan kenapa jadi sampai terjadi penyekutuan itu? Karena nggak ngerti yang esensinya. Ketika sebuah esensi itu memberikan fakta kepada seluruhnya, maka apakah bisa kita, kalau misalkan esensi itu meliputi, apakah bisa kita lagi menyatakan atau memilah-milah bahwa oh ini nanti patung ini dipuja syirik, oh kalau keris dipuja syirik, bakar dupa syirik? Apakah bisa seperti itu kalau seseorang itu memahami esensi itu menjadi banyak? Tapi kalau esensi itu disosokkan, maka disitulah yang terjadi sering, wah menyekutukan dengan apa sih? Nah di situ yang terjadi, sering terjadi karena esensi itu seolah-olah sosok, gitu loh. Sosok benda, sehingga bisa didekatkan, bisa dibandingkan. Seperti halnya Mamat dan saya gitu loh. Seolah-olah ini adalah dua gitu loh. Karena sebenarnya esensi Mamat dengan esensi saya kan sama. Dia kumpulan sel, saya juga kumpulan sel. Di mana duanya? Yang lainnya juga seperti itu. Namanya juga manusia, di mana duanya? Maka kita sering memikirkan sekutu itu pada sebuah benda. Ya akhirnya nggak ketemu-ketemu. Jadi mensyirik-syirikan sering terjadi seperti itu. Sama seperti ini loh. Ini saya pegang ini. Seandainya saya hanya memandang biji-bijiannya ini aja, maka ini sama aja sekutu nih. Tapi kalau saya memandang satu lingkaran, di mana sekutunya? Berarti yang perlu dirubah adalah cara sudut pandang. Maka hilanglah kesyirikan. Karena kalau sudah menyatakan itu sebuah kebermanfaatan dan menjadi pemicu untuk menemukan esensi tunggal itu, ya udah selesai. Nggak ada kesyirikan kok di situ. Nah, orang-orang yang tercerahkan itu yang tidak lagi berkutat kepada tentang syirik itu. Kalau masih berkutat kepada syirik, ya nggak ketemu-ketemu.